الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويعيشنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sudah kita bahas kemarin sifat jaiz fi'il, artinya sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz pada perbuatan Allah. Di sifat perbuatan Allah itu ada dua. Yang pertama, Allah tidak wajib memperbuat sesuatu, dan Allah tidak mustahil memperbuat sesuatu.
Yang kedua, Allah tidak mempunyai tujuan di dalam menciptakan segala sesuatu. Allah tidak mengambil keuntungan. Kalau punya tujuan itu pasti mengambil keuntungan, karena tujuan itu adalah perbuatan makhluk. Maka siapa saja yang pekerjaannya itu punya tujuan, maka dia akan mengambil hasil dari tujuannya apabila tercapai. Nah, Allah perbuatannya tidak mengambil keuntungan apapun. Tidak ada satupun keuntungan di dalam Allah memperbuat sesuatu yang keuntungan itu kembali kepada dirinya Allah, baik di dalam menetapkan hukum maupun di dalam menciptakan sesuatu. Menetapkan hukum itu seperti apa? Ya, memperlakukan wajib, haram, sunnah, makruh. Itu menetapkan hukum. Di hukum apapun yang Allah berlakukan itu tidak punya tujuan. Oh, Allah itu melarang kita minum arak, tujuannya biar begini. Oh, Allah melarang kita zina, tujuannya biar begini. Enggak ada tujuannya, enggak ada. Karena apabila itu dikatakan sebagai tujuan, maka akan difahami ketika tujuan itu berhasil, Allah akan mengambil keuntungan. Allah mendapatkan keuntungan. Atau apabila tujuan itu tidak tercapai, maka Allah mendapatkan kerugian. Maka kerugian dan keuntungan tidak kembali kepada Allah, hingga tidak ada tidak boleh kita mengatakan di dalam menciptakan sesuatu atau di dalam menetapkan hukum Allah itu mempunyai tujuan atau mengambil keuntungan. Nah, terus ngomongnya bagaimana, Bib? Kalau tujuan itu nggak boleh pada Allah, tujuan itu sifat makhluk, sia-sia juga sifat makhluk. Tapi yang boleh kita omong adalah hikmah. Ini Allah perintahkan kita untuk sholat, apa hikmahnya? Allah melarang kita minum arak, apa hikmahnya? Allah melarang kita zina, apa hikmahnya? Begitu mestinya. Allah menciptakan hujan, apa hikmahnya? Allah menciptakan nabi, apa hikmahnya? Nah, hikmah itu apa? Hikmah itu suatu kejadian yang di dalamnya mengandung keuntungan dan kerugian. Jadi Allah, apapun yang diciptakan Allah itu di dalamnya mengandung keuntungan dan kerugian. Nah, kita makhluknya bisa mendapatkan keuntungan itu atau mendapatkan kerugiannya. Jadi keuntungan dan kerugian dari semua yang diciptakan oleh Allah itu kembali kepada makhluknya. Tapi jangan dikatakan Allah itu tujuannya mau ngasih keuntungan, enggak. Tapi makhluk bisa mendapat keuntungan. Bukan Allah tujuannya mau ngasih keuntungan, bukan. Seperti menciptakan surga. Oh, Allah itu menciptakan surga ya agar manusia bisa masuk surga. Kalau menciptakan surga itu agar manusia semua bisa masuk surga, nah, nanti yang nggak masuk bagaimana? Ya, semuanya harus masuk toh. Ya, kalau nggak semuanya harus masuk, berarti Allah bikin surga itu nggak ada tujuan. Artinya siapa aja yang mau dimasukin terserah dia. Nggak terus, oh ini surga ini dibuat tujuannya untuk orang mukmin. Berarti orang mukmin harus masuk surga semua, nggak boleh masuk neraka. Nyatanya ada orang mukmin yang masuk neraka. Jadi kita tidak boleh mengatakan tujuan pada perbuatannya Allah
tapi kita katakan perbuatan Allah itu mengandung hikmah, mengandung nilai baik dan nilai buruk. Yang keduanya itu kembali kepada makhluk, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus berikutnya kita akan membahas lagi jaiz maf'ul, sifat jaiz maf'ul atau sifatnya perkara yang diciptakan, sifatnya makhluk, sifatnya masiwallah, sifatnya sesuatu yang selain Allah. Adapun jaiz maf'ul itu mempunyai 3 sifat. Jadi jaiz fi'il itu ada 2, jaiz maf'ul ada 3. Yang pertama, sifat jaiz maf'ul adalah yajibu alla ta'thira li syai'in minal mumkinati bi tab'ihi, bahwa sesungguhnya wajib tiap-tiap perkara yang diciptakan oleh Allah itu tidak bisa menghasilkan sesuatu apapun dari tabiat atau watak yang ada pada dirinya sendiri. Jadi manusia itu hambanya Allah, itu ada hamba yang oleh Allah itu diberikan sifat. Nah, sifat itu ada sifat dasar. Sifat dasar itu kita nyebutnya biasanya orang ahli adat itu watak, atau apa bahasa lainnya, tabiat. Ini orang ini tabiatnya pemarah, oh ini orang ini tabiatnya pemalu, oh, orang ini tabiatnya pendiam, oh ini orang ini tabiatnya cerewet, bawel. Ini ada tabiat namanya. Ini sifat dasar atau sifat pokok. Nah, sama dengan api. Api itu tabiatnya apa? Panas. Tabiat itu membakar. Panas, membakar, tabiatnya api, atau sifat dasarnya api. Jadi Allah menciptakan hambanya itu, di antara hamba-hambanya ada yang diberikan tabiat. Nah, kita harus meyakini bahwa setiap tabiat yang diletakkan oleh Allah pada diri kita, maka tabiat itu tidak bisa menghasilkan apapun. Tabiat itu tidak bisa memunculkan apapun. Tabiat itu lemah. Tabiat itu hanya diletakkan menjadi sifat kita oleh Allah. Apabila kita menggunakan sifat itu, maka hasil dari sifat itu datang dari Allah, bukan dari sifat itu, bukan dari watak itu, bukan dari tabiat itu bisa memunculkan sesuatu. Kamu
memakai api untuk memanaskan sesuatu. Kompor kamu nyalain, taruh di atasnya apa? Panci, diisi air, mau ngopi. Maka yang jadi tujuan kamu itu kepingin agar api itu bisa memanaskan air. Ya, kamu memakai api itu tujuannya ingin agar api itu memanaskan air. Nah, kalau tujuan kamu tercapai hingga api itu bisa panas, maka kamu mendapat keuntungan dari panasnya api itu untuk ngopi. Ya. Nah, sekarang bicaranya yang memanaskan siapa, gitu loh. Yang bisa membuat panasnya air itu siapa? Apakah api atau selain api? Nah, kita harus menemukan ini. Kalau kita nggak menemukan, nanti kita menuduh api itu punya perbuatan. Api itu punya perbuatan dan api itu bisa menghasilkan sesuatu. Membakar itu perbuatan api. Ya. Yang membakar itu siapa? Api. Yang membakar itu perbuatannya siapa? Api. Memotong perbuatan siapa? Pisau. Ya. Mengenyangkan perbuatan siapa? Nasi, makanan. Nah, kalau bicara yang menjadikan terbakar itu bukan api. Yang menjadikan hangus itu bukan api. Kalau kamu kok meyakini api itu yang menjadikan hangus, maka kamu meyakini ada selain Allah bisa menciptakan sesuatu. Nah, kita tidak boleh meyakini yang seperti itu. Kita ini harus meyakini bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu diciptakan dalam keadaan lemah. Makhluk itu aslinya sifatnya lemah. Ya, lemah itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu apapun dari dirinya sendiri. Allah memberikan sifat apapun kepada kita, maka sifat itu tidak bisa kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang lain lagi. Apabila ada hasil yang kita peroleh, maka hasil itu pasti datangnya dari Allah. Ini harus menjadi keyakinan kita, harus menjadi i'tiqad kita, harus menjadi prinsip hidup kita, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Setiap waktu kita disuruh mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula itu artinya apa? Tidak ada daya. Daya itu apa? Kekuatan. Nah, kamu punya daya nggak sekarang? Punya? Apa nggak punya? Kamu sekarang punya daya nggak? Punya. Daya dong. Allah itu menciptakan daya pada kita. Tapi daya itu tidak bisa menghasilkan sesuatu, begitu loh. Jadi yang dimaksud la haula wala quwata, daya saya dan usaha saya tidak bisa menghasilkan sesuatu apapun kecuali ditolong Allah.
kamu jangan menganggap daya kamu, upaya kamu yang bisa menghasilkan sesuatu. Ini banyak orang tertipu di sini. Tertipu oleh apa? Pandangan matanya. Akalnya tidak bisa menyaksikan kalau di situ ada pertolongan Allah. Matanya menyimpulkan pencipta sesuatu itu ada di sekitar situ. Padahal penciptanya nggak ada di situ, nggak ada. Itu hanya semuanya pergandengan yang diciptakan oleh Allah. Kayak apa? Korek, kompor, gas. Ini pergandengan ini kan. Ada korek, ada kompornya, ada gasnya. Kalau ada koreknya tapi nggak ada kompornya, bisa? Hah? Ada korek, ada kompor, nggak ada gasnya, bisa? Hah? Ada gas, ada kompor, nggak ada koreknya, bisa? Jadi ini yang bisa nyalain api ini siapa ini? Korek, gas, apa kompor? Ini kalau kamu kok berputar-putar di situ, kamu nggak nemu Allah. Kamu akan menuduh salah satu ini yang memunculkan. Kamu naik motor, motornya bisa jalan. Yang membuat jalannya motor siapa? Bensin, apa busi, apa gas? Businya ada, bensinnya ada, dinyalain, tapi nggak kamu gas jalan. Jadi yang bikin jalan siapa itu? Apa? Api. Oke. Kamu mau naik mobil, ada bensin, ada. Kalau kamu kok berputar-putar di situ, oh ini penyebabnya jalan ini, penyebabnya jalan ini, maka kamu nggak akan nemu Allah. Ini semua hanya pergandengan. Ini semua tidak ada yang memunculkan sesuatu. Yang memunculkan jalannya motor itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna hakikat yang harus kamu yakini. Kalau kamu nggak meyakini ini, maka kamu akan meyakini bahwa motor itu jalan ya gara-gara bensin. Oh ini untung ada bensinnya. Ya. Nah, kalau itu penyebab itu kumpul jadi satu, terus kamu menuduh salah satunya yang memunculkan, berarti kamu menganggap ada selain Allah bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kumpulnya itu semua itu hanya digandeng-gandengkan sama Allah. Ini gandengan sama ini gandengan sama ini, gandengan sama ini. Adapun hasilnya itu dimunculkan oleh Allah. Seperti api dengan kertas. Ketika api nempel sama kertas, kamu lihatnya apa? Terbakar. Yang bakar siapa? Api. Ini yang kelihatan mata itu. Tapi kamu nggak boleh tertipu sama mata. Gitu. Kalau kamu tertipu sama mata, maka kamu nggak akan menemukan pencipta yang sebenarnya. Kamu akan menganggap bahwa ya api itu yang membakar, api itu yang menghanguskan, api itu yang bisa menjadikan. Ini orang tertipu dengan pandangan matanya, nggak melihat di belakang ini ada pencipta, di belakang ini ada yang menggerakkan ini semua. Kayak kita disuruh mengingat ini bahwa kamu harus mengetahui hakikatnya makhluk, hakikatnya perkara yang diciptakan, hingga nanti diri kamu tidak menganggap bisa menimbulkan sesuatu, orang lain pun tidak kamu anggap bisa menimbulkan sesuatu, hingga kamu nggak pernah menuduh seseorang. Ini gara-gara kamu saya begini, ini gara-gara kamu saya begini, gara-gara dia saya begini. Ini tuduhan-tuduhan ini ketika terus berlanjut,
kamu nggak menemukan makna sebenarnya, maka kamu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau ini sampai kamu bawa sampai hari kematian, kamu masih punya keyakinan yang seperti itu, maka kamu mati dalam keyakinan menduakan Allah, menganggap ada selain Allah yang bisa menghasilkan sesuatu. Nah, boleh nggak saya ngomong, Bib, saya habis makan kenyang? Boleh nggak? Saya habis minum seger, saya habis minum obat sehat. Boleh nggak? Boleh, tapi itu kalimat majas. Jangan kamu jadikan hakikat, jangan kamu jadikan itu kenyataan. Itu hanya majas. Nah, seringkali sekarang orang menganggap yang majas jadi kenyataan, dianggap itu hakikat, dianggap itu ya memang ini aslinya begini. Kamu ketempelan api, hangus, tangannya luka. Oh, ini kalau nggak ketempel api ya nggak bakalan luka. Lukanya gara-gara api. Boleh nggak saya ngomong begitu? Boleh kalau majas. Di hati kamu harus meyakini, ya Allah, ini ujian, Engkau meletakkan luka di tanganku. Ini hatinya harus bicara begitu. Hatinya jangan sampai lupa, jangan sampai lengah kepada makna hakikat. Kalau hatinya lengah pada makna hakikat, maka kamu akan tertipu pada apa yang kamu lihat. Kamu akan meyakini yang kamu lihat ini ya kenyataannya begini memang. Artinya pencipta itu ya ada di sekitar sini. Kalau saya pakai pisau motong sesuatu, ya pisau yang menghasilkan. Kalau saya membakar sesuatu pakai api, ya api yang penyebabnya. Terus akan begitu. Kejadian-kejadian apapun di muka bumi ini, ketika kita nggak melihat pencipta utamanya, maka kita akan menganggap di situ ada selain Allah yang bisa menghasilkan. Jadi tabiat itu tidak bisa menghasilkan apapun. Nah, kalau di dalam ilmu kalam itu yang namanya perbuatan tabiat itu ada alamatnya. Perbuatan tabiat itu perbuatan yang membutuhkan syarat, membutuhkan sebab, dan membutuhkan hilangnya maneh. Itu namanya fi'il tabiat. Ada apa aja? Syarat, sebab, terus hilangnya maneh, hilangnya penghalang. Contoh, bensin itu kalau ditempelkan api bagaimana? Hah? Pasti nggak? Pasti nggak? Pasti? Enggak. Ada tiga ini. Ada syaratnya, ada sebabnya, ada hilangnya penghalang. Syaratnya apa? Api itu bisa membakar. Syaratnya apa? Syaratnya yang mau dibakar kering. Ya. Api itu akan bisa membakar, syaratnya yang dibakar harus kering. Kalau basah, ya. Jadi, api ini pasti bisa membakar? Enggak pasti. Api itu untuk membakar punya syarat. Apa syaratnya? Yang dibakar harus kering. Nah, itu bakar sate bisa. Yang dibakar sate bukan sate dibakar. Yang dibakar itu batok kelapa. Sate itu dikipas. Syaratnya apa pertama?
kering. Yang kedua apa? Sebabnya, syaratnya kering, sebabnya terbakar apa? Ditempelkan. Kalau jauh-jauhan bisa. Ini kertas, ini api, bisa. Jadi kering terus didekatkan. Yang ketiga apa? Tidak adanya penghalang. Nempel tapi ada penghalang, bisa. Bensin sama api tapi ada penghalang, bisa. Berarti itu api itu bisa membakar, punya syarat, gitu loh. Semua pekerjaan yang watak itu cara kerjanya mesti punya syarat. Contoh apalagi coba pekerjaan yang punya syarat selain api apa? Pisau. Oh, pisau itu bisa memotong, Bib. Syaratnya yang dipotong bukan besi. Kalau yang mau kamu potong besi, ya pisau nggak bisa kerja. Oh, ini saya motong tiang listrik nggak bisa, Bib. Nah, yang pakainya pisau yang nggak bisa tiang listrik. Tiang listrik ngundang itu orang Madura sebentar, set pakai las, langsung. Nggak cuman kecil, langsung gepeng, jadi langsung beres itu, cepet maksudnya. Jadi jangan dianggap ini api bisa membakar, pisau itu pasti bisa memotong. Yang mau dipotong pakai pisau apa dulu? Kalau yang mau dipotong kok daging, sate, ya bisa. Nah, kalau tulangnya sapi bisa? Jadi pisau itu bisa memotong, ada syaratnya. Api juga begitu, nggak semua bisa dibakar pakai api. Kata siapa? Nah, ini menunjukkan api itu tidak punya daya upaya. Ketika dia itu membakar, maka Allah yang menggandengkannya. Gandengin sama yang kering. Nanti kalau yang kering sudah kamu tempelkan, maka saya jadikan terbakar. Jadi Allah yang menjadikan terbakarnya, bukan api, bukan. Jangan keliru ini. Waktu kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dilempar ke api malah kedinginan, bukan kepanasan malah kedinginan. Jadi api itu kerjanya bikin panas atau bikin dingin? Bikin panas. Nah, saya nanya, kalau orang Banten yang biasa debus pakai api itu ketika ditempelkan begini, apinya itu panas apa enggak panas? Dia kepanasan enggak? Waktu ditempel begini, kepanasan enggak? Dianya sih enggak, apinya sih panas. Iya, dianya kepanasan enggak? Enggak. Apinya mah panas, ya. Tapi dianya tidak, karena panasnya api itu tidak bisa memanaskan yang lain. Kalau yang lain itu mau panas, yang bikin panas Allah. Kalau Allah bisa bikin panas pada api, maka Allah bisa bikin panas pada yang lain. Bukan panasnya api nular ke yang lain, bukan. Api itu panas, kalau ditempelkan yang lain ikut panas. Kalau tidak ada penghalangnya, ini enggak begitu, enggak. Jadi bukan panasnya api pindah ke yang lain, bukan. Tapi yang lain itu juga dibikin panas seperti api, gitu loh. Allah bisa bikin panasnya api, maka Allah bisa bikin panasnya yang lain selain api. Dan Nabi Ibrahim waktu dibakar bukan adem, dingin, gitu loh. Bukan nggak panas doang, bukan dingin. Berarti api itu dijadikan dingin oleh Allah. Artinya dijadikan bergandengan dengan
dingin. Nabi Ibrahim ketika ditempelkan api malah dimunculkan kedinginan, bukan hanya nggak panas, malah sebaliknya kedinginan. Ini jadi petunjuk untuk kita, mestinya akal harus bisa berpikir cerdas di situ. Ya, jadi jangan salah paham ini. Masuk Isya sebentar, kita dengerin adzan. Kita teruskan sedikit. Jadi watak itu, tabiat itu perkara yang diciptakan oleh Allah yang kerjanya harus pakai syarat. Terus harus hilangnya penghalang. Kalau syaratnya ada tapi penghalangnya ada, nggak jadi. Nggak ada penghalang tapi syaratnya nggak ada juga nggak jadi. Jadi harus punya syarat dan hilang penghalang lah. Sesuatu yang kerjanya begini berarti bukan bisa menghasilkan, tapi sesuatu yang memang kerjanya itu diciptakan oleh Allah. Kerjanya pakai urut-urutan gitu loh. Kerja yang urut-urutan itu diciptakan oleh Allah, nggak muncul dari dirinya sendiri, bukan. Jadi api itu aslinya bukan bisa membakar, bukan. Tapi terbakarnya api itu digandengkan oleh Allah. Allah yang menciptakan api itu panas. Terus api itu ditempelkan kepada yang lain, maka yang lain ikut panas. Lah yang munculin panas pada yang lain siapa? Ya Allah. Kalau Allah bisa bikin panas pada sesuatu, maka Allah bisa bikin panas pada yang lain. Sama dengan Allah menjadikan kenyang. Kalau kamu makan, kamu kenyang. Maka makan itu juga fi'il apa? Tabiat. Makan itu juga punya syarat. Makan, kalau saya makan kenyang, syaratnya apa? Syaratnya didekatkan, dimasukkan. Terus yang dimakan jangan pelor. Nah iya, kalau yang dimakan kelereng itu bukan kenyang. Yang dimakan ya harus yang lembut, makanan, roti. Ini ada syaratnya namanya. Berarti makanan itu ketika masuk ke perut kita itu punya persyaratan, gitu loh. Maka dia tidak bisa dengan sendirinya menghasilkan kenyang. Jangan kamu menuduh, oh saya udah makan pasti kenyang. Enggak. Yang bisa memastikan itu Allah. Allah yang memunculkan kenyangnya, bukan nasinya, bukan. Katanya begini tanyanya, nasi itu bisa mengenyangkan kamu kalau kamu makan berapa suap, ya nanya. Kamu untuk kenyang itu butuhnya berapa suap? 20 suap. Ya sudah, begini aja. Yang 1 sampai 19 untuk yang lain, yang ke-20 kamu gitu. Kenyang enggak? Berarti yang mengenyangkan itu suapan yang keberapa? Berarti banyak yang mengenyangkan itu bagaimana? Satu hanya banyak. Yang bikin kenyang dari 1 bikin kenyang, 2. Ini nggak bisa begitu dong. Makan yang pertama belum kenyang. Ya, berarti kan yang pertama tidak bisa mengenyangkan. Yang kedua lah ya, ini kalau ada orang kok meyakini nasi yang mengenyangkan, maka saya nanya, yang mengenyangkan suapan yang keberapa? Gitu kan? Kamu makan suap pertama belum kenyang, makan lagi belum kenyang, makan lagi belum kenyang. Begitu 10, 20, mulai kenyang. Jadi kamu nuduhnya itu yang terakhir itu bisa mengenyangkan. Kalau begitu mestinya ini yang pertama untuk yang lain dulu, nah yang terakhir buat kamu gitu. Nah, saya dapat kenyangnya, yang lain nggak kenyang. Ini yang terakhir itu juga sama seperti yang pertama. Lah iya itu memang sama.
Lah kok tahu-tahu kenyangnya nggak dari situ. Kamu jangan menganggap kenyangnya dari situ. Itu loh maksudnya. Jadi suapan pertama ya begitu, kedua ya begitu, ketiga kamu jangan tertipu. Ini gara-gara udah saya suapin 2 piring jadinya ya enggak begitu. Ini orang tertipu aja. Ini hati-hati ini. Jadi apa penyebabnya kita tertipu sama itu semua? Penyebabnya kita terlalu lama hidup dalam hukum kebiasaan. Setiap hari kita kerjanya itu aja tanpa pernah berpikir sumbernya dari mana. Dan itu bertahun-tahun sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, lengket begitu aja. Nah terus kamu suruh bongkar, suruh meyakini ini nggak bisa bikin apa-apa, ya susahnya minta ampun lah. Sudah melekat dalam diri kita yang begitu itu. Nah ini kita disuruh bongkar. Kamu disuruh meyakini bahwa sebenarnya itu semua tidak bisa menghasilkan apapun. Kalaupun kamu mengatakan saya sehat minum obat, saya makan sambal sakit perut, saya minum kopi melek, maka itu semuanya majas, bukan sebenarnya. Yang sebenarnya Allah yang menjadikan hasil dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ini harus kita pegang kuat-kuat. Jadi kamu zikir, gara-gara saya zikir tasbih subhanallah, tahu-tahu kamu ngambang bisa, sholatnya ngambang. Gara-gara bacaan subhanallah saya ngambang, kan repot. Nanti ada yang baca kulhu nggak mempan dibacok. Nanti ada yang baca ayat kursi bisa jalan di atas air. Dianggap nanti tiap-tiap ayat itu bisa menghasilkan sesuatu. Ini berat. Jadi kamu nggak boleh meyakini ke arah itu. Kalaupun itu kamu katakan seperti itu, maka itu majas. Pegang kuat-kuat ini, hakikatnya harus kamu tahu. Makanya orang itu harus ngaji hakikat biar nggak tertipu, begitu loh. Masih hakikat nanti aja kalau sudah tua. Berarti kamu bodoh dulu ini, tertipu dulu kamu, nanti tuanya baru sadar. Ya kalau sempat tua, belum sempat tua koet bagaimana? Jadi belum sempat sadar terus mati. Jadi ini yang kita kaji hari ini, bahwa hamba yang diciptakan oleh Allah itu tidak punya taksir. Semua tabiat yang diciptakan oleh Allah itu tidak bisa menghasilkan sesuatu. Yang menghasilkan sesuatu hanyalah fiilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dikuatkan oleh Allah, iman kita dikokohkan oleh Allah, disadarkan kita setiap waktu, kita bisa selalu mengakui Allah lah pencipta utama, Allah pencipta tunggal, Allah satu-satunya Tuhan yang mengatur segala sesuatu, bahwa kita semuanya hanyalah makhluk, kita semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua keyakinan ini bisa kita bawa terus sampai hari kematian kita insya Allah. Mudah-mudahan kita lanjutkan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana antarafna bi'anana katarafna wa anana asrafna ala ladha ishrafna fatub alaina tauba awsili kulli hauba wasdallana aurati wa amini rawati wa ghafir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani
au jiratin wal muslimin amin ya rabbal